Renungan Harian Katolik, Sabtu 4 Oktober 2025. Bergembiralah. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa yang berkenan kepadamu." Lukas bab 10 ayat 21. Saudara-saudara, bergembiralah karena namamu terdaftar di surga. Demikian pernyataan Yesus kepada para murid yang kembali dari perutusan mereka dengan gembira. Mereka bergembira karena selain mendapat kesempatan mewartakan datangnya kerajaan Allah, mereka juga dapat mengusir setan. Sukacita yang sama juga Tuhan janjikan bagi setiap kita, para murid-Nya zaman sekarang. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya misi Tuhan, mewartakan kerajaan Allah di tengah konteks kehidupan manusia dewasa ini. Kita pun dengan sukacita berharap untuk turut serta dalam kebahagiaan kekal bersama Dia dalam kerajaan Allah. Pada zaman ini, orang-orang yang dinilai kurang terpelajar atau kurang berpendidikan mengalami kesulitan untuk mendapat peran dalam masyarakat. Mereka tidak sepenuhnya dapat menikmati sarana-sarana umum. Lebih parah lagi, mereka gampang sekali disisihkan dari masyarakat karena dianggap kecil. Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kehendak Allah justru dinyatakan pada orang-orang kecil. Para murid Yesus yang baru saja pulang dari tugas perutusan adalah wakil dari sekian banyak orang kecil. Lewat sabda dan karyanya, Yesus menyatakan kedatangan kerajaan Allah, dan lewat ketaatan para murid, kerajaan Allah dapat dialami. Keberhasilan dalam tugas yang berat tentu membahagiakan dan menyenangkan. Wajarlah jika orang merasa bangga, senang, atau bahagia. Keberhasilan kita adalah buah perjuangan kita, tetapi juga kebaikan dari banyak orang dan terutama karena penyertaan Tuhan. Ke-70 murid datang dengan berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Para murid melihat keberhasilan itu dalam cara pandang takluk kepada kami walaupun kemudian dikatakan demi nama-Mu. Bangga atas kemampuan diri walaupun menggunakan kuasa Tuhan. Istilah yang sering kali dipakai oleh umat adalah mencari kemuliaan Tuhan. Tentunya ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan usaha dan kesungguhan kita, tetapi mau menunjukkan keyakinan sekaligus ketergantungan kita pada penyelenggaraan ilahi yang melebihi apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Yesus mengajak ke-70 murid untuk masuk lebih dalam. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini mau mengungkapkan bahwa hidup kita ada di hati Allah dan diindahkan oleh Allah. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa yang berkenan kepadamu. Santo Fransiskus Assisi yang gereja peringati hari ini memberi kita teladan semangat dan praktik hidup sebagai misionaris sejati. Dia rela meninggalkan kehidupan yang mapan secara ekonomi bersama keluarga yang kaya. Kemudian, dia menghabiskan hidupnya sebagai pewarta dengan gaya hidup miskin dan mencintai alam lingkungan. Ia menghayati hidup duniawi yang sederhana demi sukacita surgawi yang kekal. Tuhan selalu memelihara hidup kita dengan berbagai kebaikan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Namun, dapat jadi adalah golongan orang yang bebal seperti Khorazon dan Betsaida. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita membuka diri dan tekun melakukan kehendak Allah. Marilah, dalam setiap keberhasilan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pengalaman ini akan membuat kita tetap tegar dan kuat ketika mengalami tantangan dan kesulitan, ya Bapa. Kami bersyukur atas segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Entah itu keberhasilan ataupun kegagalan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.